yang berkembang adalah di bulan Juni ini yang itu menjadi keinginan Partai Demokrat. Nah, menurut saya apakah deklarasi cawapres ini diminta segera itu untuk mengamankan tiket Pak Anies, karena di tengah ini juga berkembang ada upaya-upaya penggembosan majunya Pak Anies oleh sejumlah pihak. Berkaitan dengan itu juga, dan sekarang kan masih adanya berkembangnya PK dari KSP Muldoko. Nah ini kan masih belum diputuskan, tapi apakah ada kekhawatiran dari Partai Demokrat bahwa PK ini menjadi jalur masuk untuk penggembosan pencapresan Pak Anies? Terima kasih. Iya, langsung saya jawab ya. Terima kasih. Ada dua pertanyaan yang sangat baik. Yang pertama, apakah semangat kesegeraan ini satu nafas dengan kekhawatiran terjadinya upaya penggagalan koalisi perubahan dan juga pencapresan Mas Anies Rashid Baswedan? Bisa jadi. Saya tidak ingin terlalu berandai-andai, tetapi saya kembali kepada tesis dasar. Logikanya adalah dengan semakin cepat bersatu, terintegrasi, baik sistem maupun orang per orang, maka harusnya seiring dengan tingkat atau kans kesuksesan yang lebih baik. Sebaliknya, kalau kurang waktu, rasanya juga kita harus bekerja jauh lebih rumit lagi. Saya tadi berkelakar sekaligus menjadi pengingat kepada kita semua, Indonesia itu luas, bukan negara kontinental yang bisa ditempuh dengan perjalanan darat saja. Seringkali lewat udara, seringkali lewat laut, dan penduduk kita besar. Pemilih kita 200 juta orang. Berusaha untuk mendapatkan 1% saja artinya memenangkan 2 juta suara. Sedangkan nanti masa kampanye hanya 75 hari. Tidak cukup. Tadi diamini oleh teman-teman KIB, rasanya 75 hari itu tidak cukup jika kita punya harapan besar menjangkau masyarakat kita di seluruh pelosok Indonesia. Tentu tidak berbicara hanya yang ada di Jakarta atau kota-kota besar lainnya. Dengan demikian, perlu mesin yang bekerja dengan sangat efektif. Partai-partai politik sebagai pengusung, insya Allah pada saatnya itu juga harus menjalankan manajemen krisis, manajemen kampanye yang juga modern, tapi mengakar betul di masyarakat dan konstituen kita. Jadi kami kembali ke tujuan besar tadi. Nah, memang benar teman-teman sekalian juga pasti mengikuti. Segala upaya masih terus dilakukan untuk mendegradasi. Dibuatlah framing bahwa nggak akan jalan, nggak akan berlayar koalisi perubahan. Udah pada saatnya akan mati dengan sendirinya. Itu menurut saya sebuah framing yang memang sengaja diluncurkan oleh mereka yang tidak ingin kami berlayar. Padahal faktanya di lapangan, sekali lagi, kalau kita lebih rajin dan lebih bersedia mendengarkan suara rakyat, semakin banyak yang ingin perubahan. Bukan hanya sekedar perubahan ganti presiden, bukan. Pergantian rezim, bukan hanya itu. Kalau itu ya, tadi saya katakan, itulah regularitas dari setiap pemilihan umum 5 tahun sekali. Pergantian akan terjadi dengan sendirinya. Tetapi perubahan dan perbaikan yang mendasar, yang fundamental, tadi saya sudah jelaskan, isu ekonomi kesejahteraan, isu keadilan dan penegakan hukum, serta isu demokrasi dan kebebasan sipil. Itu semua yang harus kita perbaiki, termasuk bagaimana good governance, bagaimana prioritas pada pembangunan sumber daya manusia yang lebih diprioritaskan, dan lain-lain. Jadi insya Allah kalau kita semakin solid, semakin segera bisa menyatakan bahwa 3 partai ini siap mengusung pasangan yang juga siap bertempur dalam pilpres nanti, rasa-rasanya lebih baik, jauh lebih baik, dan kita bisa bekerja secara lebih giat lagi dan lebih terukur. Ya, kalau hantaman, ujian, permasalahan yang dihadapi oleh
Masing-masing parpol saya pikir selalu ada. Saya tidak akan membahas partai yang lain, tetapi Demokrat sendiri, ini masuk ke pertanyaan kedua. Sampai dengan hari ini kami masih menghadapi PK, peninjauan kembali KSP Muldoko di Mahkamah Agung. Mungkin teman-teman juga banyak yang bertanya bagaimana perkembangannya. Benar bahwa yang akan diputuskan nanti oleh MA itu akan sangat menentukan bukan hanya nasib Partai Demokrat tetapi juga demokrasi di Indonesia, juga menentukan hidup dan matinya akal sehat dan hati nurani di negeri ini. Izinkan saya menjelaskan. Saat ini akan segera digelar persidangan di MA terkait dengan PK KSP Muldoko tersebut. Secara hukum, paling tidak secara logika hukum yang berlaku di negeri ini, ketika tidak ada novum baru, tidak ada bukti-bukti baru yang bisa diperkarakan, seharusnya tidak ada celah sedikit pun bagi kemenangan PK KSP Muldoko tersebut. Atau sebaliknya, tidak ada celah sedikit pun agar Partai Demokrat yang berdaulat hari ini di bawah kepemimpinan Ketua Umum AHY bisa dikalahkan. Setelah 16 kali selama 2 tahun terakhir ini kami memenangkan segala persidangan hukum. Kalau kemudian tiba-tiba ada referensi hukum lain yang digunakan, ya sungguh sekali lagi tidak masuk akal dan tidak bisa diterima menggunakan hati nurani kita. Oleh karena itu tentu kami dengan rendah hati tetap memiliki keyakinan bahwa para hakim yang kami muliakan di Mahkamah Agung juga memiliki rasa kebenaran dan keadilan di atas segala-galanya sebelum pada akhirnya memutuskan PK KSP Muldoko ini. Kami yakin beliau-beliau semua juga akan tergerak bahwa pada akhirnya kebenaran dan keadilan itu harus tegak di negeri kita. Walaupun catatan kita semua bukan hanya pemerhati hukum di negeri kita atau keadilan negeri kita. Kita tahu dalam tata kelola hukum ya, di Indonesia ini juga tidak luput kejanggalan-kejanggalan yang tidak masuk akal. Contoh ketika itu diputuskan penundaan pemilu oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang kemudian ya kita punya reaksi, rakyat bereaksi, apa iya setelah ada situasi tertentu kemudian menyatakan bahwa ini harus ditunda pemilunya. Ya, yang begitu-begitu kadang-kadang di luar nalar, ya suka ajaib sendiri, tetapi sebetulnya kita semua rakyat itu paling memiliki common sense, akal sehat. Jadi oleh karena itu harapan kami tetap bahwa proses PK KSP Muldoko ini bisa kembali diletakkan pada hukum yang berlaku, akal sehat, kebenaran dan keadilan. Kami siap menghadapi itu semuanya, ujung ke ujung. Saya sendiri akan memimpin itu semua dengan penuh optimisme dan keyakinan. Tetapi seluruh kader Partai Demokrat juga telah siap untuk melakukan yang terbaik, menjaga kedaulatan eksistensi partai kami. Mengapa? Turunannya juga harus kita antisipasi. Jika Demokrat kemudian bisa dirampas begitu saja oleh seseorang yang berada dalam lingkar kekuasaan, lalu apa yang terjadi dengan yang lainnya? Apa karena Demokrat sebagai oposisi? Apa karena Demokrat saat ini sedang serius membangun koalisi perubahan? Ingat, di negeri kita panglimanya adalah hukum, bukan politik. Ketika ada penguasa atau mereka yang berkuasa saat ini menggunakan hukum sebagai instrumen politik, baik dalam konteks obstruction of justice, melindungi mereka yang dianggap satu bagian dengan mereka, dengan penguasa, atau abuse of power, menggunakan kekuasaan sewenang-wenang untuk menghabisi lawan politik dengan cara apapun, termasuk melalui PK KSP Muldoko ini, maka sama saja sesungguhnya penguasa politik telah menggunakan instrumen hukum untuk menghabisi lawan-lawannya. Ini tidak sehat
Ini berbahaya dan ini akan mengusik rasa ketidakadilan kita semuanya. Saya yakin rakyat akan tidak terima dengan yang begini-begini. Mohon maaf saya agak panjang karena ini juga berkaitan. Apabila Demokrat dianggap bisa dirampas begitu saja, sudah bisa dipastikan pemilu akan berlangsung secara tidak fair, dan mohon maaf, lagi-lagi yang nanti akan menjadi korbannya adalah rakyat kita semuanya. Demokrat stay strong, siap semuanya ya? Ini hanya sebagian kecil, kami punya kader-kader yang juga militan, kader-kader yang cinta dengan partainya, yang mencintai kebenaran dan mencintai keadilan dan simpati masyarakat. Saya baru pulang dari Jawa Tengah, contohnya dari Jawa Timur juga. Banyak sekali ditemui pada saat Car Free Day di Semarang, pada saat saya jalan kuliner, datang saja ibu-ibu masyarakat yang menanyakan bagaimana. Kami mendoakan agar jangan sampai Demokrat diambil alih begitu saja dengan cara-cara yang inkonstitusional dan semua yang mereka khawatirkan. Dan mereka tidak ingin koalisi perubahan ini tidak berlayar, dan mereka berharap tentunya ini semua bisa kita pertahankan dengan baik. Demikian, terima kasih. Selamat sore Mas Ahaye dan teman-teman semua, saya Dipo dari Kompas TV. Kalau dilihat dari deklarasi yang kemudian sudah disampaikan oleh Sekber KIB, kan semakin memperkuat posisi Mas Ahaye masuk ke dalam bursa bacawa pres dari Anies Baswedan. Tapi di sisi lain ada angin juga yang berhembus dari koalisi tetangga, bahkan yang ngomong sendiri adalah Ibu Puan Maharani yang menyebutkan Mas Ahaye juga masuk ke dalam bursa cawapres dari Mas Ganjar Pranowo. Kalau dilihat dari segi kalkulasi politik, sebenarnya tidak menutup kemungkinan hal tersebut terjadi, walaupun secara historis bergabungnya Demokrat dan PDIP tentu menjadi pertanyaan lain. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah kemudian penegasan dari Sekber KIB ini mendukung Mas Ahaye sebagai bacawa pres secara tidak langsung, dalam tanda kutip gitu ya, menolak rayuan dari Puan Maharani untuk kemudian Mas Ahaye menjadi bacawa pres dari Mas Ganjar Pranowo. Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, Mas Ahaye tadi beberapa kali menegaskan bahwa koalisi persatuan untuk perubahan untuk persatuan ini merupakan koalisi yang solid, tetapi ada beberapa kalimat, silahkan koreksi kalau saya salah, ada beberapa kalimat yang mengesankan bahwa dalam penentuan nama bacawa pres ini ketiga partai dalam tanda kutip terkesan berjalan sendiri-sendiri. Bahkan dalam beberapa hari terakhir juga Partai Demokrat seakan mendesak untuk kemudian Pak Anies menentukan bacawa presnya, tapi di sisi lain partai-partai lainnya menyebut ya nanti saja tidak berpengaruh terhadap elektabilitas. Kemudian ketika nantinya Mas Anies ini tetap mengulur untuk mengumumkan nama bacawa presnya, apakah ada evaluasi khusus dan seperti apa bentuk evaluasi yang kemudian akan dilakukan oleh Partai Demokrat? Apakah ini hanya berjalan internal ataupun ada evaluasi secara koalisi? Dalam hal ini adalah eksistensi dari Partai Demokrat di dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Bagus sekali. Terima kasih. Kalau ditanya tadi, apakah pertemuan seperti ini sebagai sinyal bahwa Demokrat akan atau sudah menetapkan secara paten posisinya? Begini, saya pertama berterima kasih kepada siapapun yang menyebutkan bahwa AHY bisa diperhitungkan dan lain sebagainya, berpasangan dengan siapapun ya. Termasuk terakhir Ibu Puan Maharani menyampaikan ya bisa saja dengan Mas Ganjar Pranowo begitu. Saya menghormati, seperti saya menghormati siapapun yang memberikan sikap atau pernyataan. Bagi saya demokrasi adalah ruang yang bebas, ruang yang luas untuk hadirnya gagasan-gagasan semacam itu. Dan saya sendiri bisa selalu merasionalisasi apapun yang disimulasikan oleh para entitas politik hari ini. Nah, sama kami juga terus membangun komunikasi dengan siapapun, dengan partai-partai politik manapun, bertemu dengan para tokoh, bertemu dengan pimpinan-pimpinan yang
kami anggap juga bagus kalau selalu terbuka ruang komunikasi. Politik Indonesia memang harus cair. Kita bukan politik pembelahan sebetulnya. Bukan hanya ada dua partai utama seperti layaknya Amerika Serikat. Itu saja mereka selalu membuka komunikasi antara Republicans dengan Demokrat di Amerika misalnya. Nah, kita ini multi party system. Jadi harus terus membangun komunikasi dengan cair, fleksibel, tapi kami memilih juga tetap menjunjung tinggi etika, nilai, dan juga prinsip-prinsip dalam berkomunikasi politik. Itulah mengapa selain tentunya menyampaikan apresiasi tadi, kami juga terus memantapkan rancang bangun dari koalisi perubahan ini. Kalau masuk ke yang kedua, ada perbedaan antara tiga partai politik yang sedang berkomunikasi intensif ini, Demokrat, PKS, dan Nasdem, adalah sebuah kewajaran. Malah agak aneh jika tiga partai, tiga entitas yang berdaulat dengan konstituen masing-masing, dengan agenda dan juga tujuan yang bisa dikatakan punya keunikan masing-masing, terus semuanya seragam tanpa ada proses dialog, debat, gontok-gontokan apapun istilahnya begitu ya. Malah menurut saya agak aneh. Jadi saya justru mengapresiasi prosesnya yang paling penting berjalan. Selalu terbuka ruang untuk ngobrol. Ya, jadi selalu ada tabayun. Setelah ada statement kader partai A di media massa dibalas dengan kader partai B di media massa yang lain, bersaut-sautan. Selama itu semua masih bisa ketemu dan saling bisa menjelaskan tabayun satu sama lain apa maksud dan tujuan dari statement tertentu atau sikap tertentu, saya pikir sehat. Dan yang paling penting adalah chemistry yang dibangun antara saya pribadi dengan Mas Anies juga semakin baik, insya Allah. Nah, dengan demikian, kalau saya tidak ingin mengatasnamakan yang lain, tapi saya dan Demokrat memilih untuk kembali pada tujuan besar. Kita ingin bukan hanya berlayar, tapi sukses, menang, dan jadi. Mengapa? Ya, itu tujuan besar bersama. Oleh karena itu kita runtut lagi, apa yang membuat ini bisa terjadi, yaitu kalau ada pasangan yang benar-benar punya kans kemenangan yang baik. Belum tentu satu dan lainnya sangat sempurna atau sangat ideal, tetapi paling tidak bisa menjawab kriteria-kriteria yang memang sudah disepakati bersama dalam piagam yang kami tanda tangani sebelumnya. Jadi sebetulnya di sana selebihnya kita serahkan kepada bakal capres kita, Mas Anies Baswedan. Nah, dengan demikian sebetulnya di sini kami tidak pernah memaksakan siapapun, nggak pernah. Tapi juga siap untuk berdiskusi dengan siapapun yang penting jangan dia. Nah, kalau ada kata-kata yang penting si A atau yang penting jangan si B, itu menjadi tidak masuk akal. Nah, disitulah kami siap untuk terus berdiskusi. Selama ini bagus, diskusinya saling mendengarkan dan pada akhirnya kita ingin yang terbaik. Dan sekali lagi kita kembalikan kepada Mas Anies Baswedan. Sedangkan apakah Demokrat akan katakanlah memberikan masukan termasuk tadi evaluasi dan lain sebagainya, saya pikir itu juga wajar. Kalau dalam berdiplomasi atau dalam berkomunikasi seperti itu ada masukan termasuk evaluasi baik internal maupun untuk koalisi bersama-sama, saya pikir justru harus dilakukan karena sama-sama kita ingin menang. Kecuali ada di antara kita yang tujuannya bukan menang, bukan ingin sukses. Nah, itu barulah kita berbeda. Tetapi kalau masih tujuannya sama, saya pikir memberikan masukan bahkan evaluasi kritik yang membangun sangat baik. Kira-kira begitu. Cukup? Sudah? Sudah lagi? Oh ya, silakan. Oke, tadi mungkin sebenarnya sudah ditanyakan teman-teman, cuma ingin menegaskan lagi terkait cawapres. Cawapres ini kan kemarin Demokrat mengatakan bahwa tenggat memberikan dalam tanda kutip ultimatum kepada Pak Anies untuk memberikan tenggat pada Juni 2023 begitu. Tentang partai lain mungkin lain-lainnya. Nah, ini apakah
opsi atau langkah yang akan dilakukan Demokrat ketika mungkin Pak Anies tidak mengumumkan pada Juni ini apa? Nah kemudian apakah akan kemudian Demokrat mencabut dukungan Pak Anies dan oleh yang lain atau sebaliknya? Nah kedua juga kalau misalnya nanti cawapres ternyata namanya bukan Mas Ahaye begitu, apakah juga Demokrat akan mengalihkan dukungan begitu? Nah yang kedua soal PK Pak Muldoko tadi mungkin menindaklanjuti, apakah Demokrat juga, karena kemarin Prof. Denny mengatakan ada opsi untuk pemakzulan Pak Jokowi karena kemudian dianggap diam atau jangan-jangan cawe-cawe terkait dengan PK Muldoko, apakah Demokrat juga masih ingin ada niatan untuk mengajukan hak angket dan mengajak beberapa 23 anggota yang lain, DPR yang lain, atau yakin bahwa sudah menang jadi tidak akan melakukan opsi apa-apa lagi gitu untuk terkait dengan cawe-cawe Pak Jokowi, dugaan cawe-cawe Pak Jokowi? Terima kasih. Oke. Yang terakhir dulu ya, saya jawab ya. Sampai dengan hari ini kami terus mengikuti perkembangan, buka mata, buka telinga, sekaligus mengajak semua juga monitor, rakyat untuk monitor, sambil terus membangun prasangka baik bahwa hasilnya nanti benar-benar sesuai dengan tadi yang saya sampaikan di awal, hukum, kebenaran, dan keadilan yang berlaku di negeri kita. Jadi saya hari ini bisa menyimpulkan itu. Namun demikian, saya juga tadi memberikan catatan disclaimer bahwa jangan sampai sesuatu yang di luar dugaan akal sehat terjadi. Disinilah tentu kita ingin melakukan langkah-langkah yang sifatnya preemptif atau paling tidak preventif, tapi tidak lebih jauh dari itu. Nah kemudian pertanyaan yang sebelumnya, apakah nanti kami tidak ingin fokus pada nanti kalau nggak begini narik dukungan. Sekali lagi, kami lebih tertarik dan lebih serius untuk membahas lalu siapa. Silahkan, kami tidak pernah memaksakan siapapun. Tapi kalau kemudian muncul argumentasi yang juga tidak bisa dipahami sebagai logika politik yang baik, tentu kami punya ruang juga untuk bertanya, memberikan feedback dan lain sebagainya. Tapi jangan dibayangkan ini seperti kalau enggak begini begitu, enggak begitu. Ini adalah sebuah proses. Kami punya hak, tapi juga kewajiban untuk mengingatkan ini sudah bulan Juni. Waktu pemilu tinggal sekian bulan lagi. Kalau kita mau sukses, tadi Indonesia besar, luas, dan penduduknya banyak, maka kita butuh persiapan. Jadi kalau kami menyampaikan timeline, kami mengharapkan ada progres yang lebih berarti. Karena tentu kita nggak cukup waktu hanya untuk diskusi tanpa ada progres dan tanpa ada produknya. Oleh karena itu, sekali lagi menjadi hak kami, juga sekaligus kewajiban moral kami untuk mengingatkan diri dan kita semua bahwa ada timeline yang juga harus segera. Bukan karena memaksakan kehendak, bukan karena mendesak tanpa alasan, tapi karena memang jika waktu tidak bisa kita menangkan, inisiatif sudah di tangan kita sendiri, maka kita bisa kehilangan banyak kans untuk sukses dalam pemilu 2024. Saya pikir itu, ya. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman KIB, hormat saya kepada bapak-bapak, nggak ada ibu ya, ibunya di rumah. Semoga sehat semuanya dan sukses selalu, tetap semangat. Saya senang ini kolaborasi lintas generasi. Ada yang senior, ada yang masih muda. Ya, satu lagi naik gunung, satu lagi turun gunung, ketemu di tengah, sama-sama kita menjadi kekuatan yang dahsyat untuk perubahan dan perbaikan Indonesia ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.